Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita itu sangat merindukan kehadiran Allah, sangat merindukan kehadiran Tuhan. Kita rindu lebih dalam lagi menjalani hari-hari beserta dengan Tuhan. Kita ingin Tuhan lebih nyata dalam hidup kita. Kita ingin Tuhan benar-benar memimpin kita, membimbing kita. Bahkan kita ingin melihat Dia, mendengar suaranya. Kita ingin benar-benar merasakan kehadiran Tuhan itu nyata bagi kita. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Tuhan. Kita rindu Dia. Namun kita harus sadar Allah itu roh, dan kita ini adalah manusia berdosa, manusia daging. Kita tidak bisa sewaktu-waktu melihat Dia, tidak bisa. Meskipun Tuhan sanggup memberi dirinya untuk kita lihat, apakah itu dalam mimpi atau penglihatan. Sebab tidak yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang menghalangi kita. Allah kita itu Allah yang kudus, maha kudus. Sementara kita masih bergumul dalam kesalahan, bahkan bergumul dalam dosa, bahkan kefasikan. Sementara yang memisahkan kita dari Allah kita adalah itu semua dosa dan pelanggaran kita. Seperti yang tercatat dalam Yesaya 59. Bahwa yang memisahkan kita dari Allah kita adalah dosa dan pelanggaran kita. Namun demikian saudaraku, dalam bacaan kita ini, pemazmur yang merupakan Bani Korah dalam Mazmur 42 ini memperlihatkan bahwa dia betapa merindukan Tuhan. Bahkan dikatakan, air mataku menjadi makananku. Dia menangis terus menerus, rindu akan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jiwanya tertekan, banyak beban, seolah tak kunjung selesai.
banyak nasihat, banyak penghiburan, banyak harapan, pengharapan yang melintas di dalam batin kita bahwa Tuhan akan menolong. Tetapi sepertinya waktu itu belum datang. Masa-masa pertolongan Allah itu sepertinya tak kunjung tiba. Dan jiwa kita gundah gulana, jiwa kita tertekan. Aku merindukanmu ya Allah. Kasihanilah aku. Ayat kelima mengatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ada masa kita begitu bersemangat di dalam Tuhan, mendahului orang-orang yang berjalan maju ke rumah Allah dalam kepadatan manusia. Ia berjalan maju, menaikkan pujian sorak-sorai bersama-sama dengan orang lain yang hendak mencapai Allah, mengadakan perayaan kepada Tuhan. Dia terdepan, dia ada di depan, dia begitu bersemangat. Ada masa-masa kita begitu sangat mengasihi Tuhan, bersemangat tentang Tuhan. Namun jiwa kita juga gelisah. Banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak hal-hal yang tidak kita kehendaki itu terjadi pada kita. Dan kita berseru kepada Tuhan seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi dalam Mazmur ini mengatakan, berharaplah kepada Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penolong kita itu Allah. Penolong kita itu yang maha kuasa. Tidak tanggung-tanggung. Ada penolong kita. Dan penolong kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Tuhan. Serahkan semua. Serahkan semua beban, kekhawatiran. Serahkan semua. Sampaikan kepada Tuhan dan percaya Dia akan melakukannya. Dia akan bertindak. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 mengatakan, mintalah dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan melakukannya. Kenapa kita berdoa? Karena kita tidak mampu. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh Tuhan. Kenapa kita berdoa? Kita memang butuh Dia. Pertolongan, perlindungan. Banyak hal yang kita perlukan dari Tuhan. Tuhan itu penyedia bagi kita. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi kita juga punya bagian untuk tetap melekat kepadanya, memohon, berseru, berserah kepadanya. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.